Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Muhammad Faisal Korni dengan NIM akhir 017. dan saya Irenia Alfawiani dengan NIM akhir 191. Adapun judul jurnal yang diangkat pada presentasi kali ini yaitu Random Forest as a Method of Prediction the Presence of Cardiovascular Disease. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2020 penyebab utama kematian adalah penyakit jantung. Penyakit ini bertanggung jawab atas 16% dari total kematian dunia. Jumlah kematian akan bertambah 24,5 juta pada tahun 2030 karena pertumbuhan faktor risiko kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan merokok. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengusulkan model prediksi untuk memprediksi apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak dengan menggunakan indikator yang dimasukkan dan memberikan kesadaran tentang penyakit jantung. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut antara lain adalah random forest, decision tree, bagging or bootstrap aggregating, dan gradient boosting. Random forest merupakan Random forest digunakan sebagai metode prediksi penyakit kardiovaskular dengan menggunakan random forest classifier. Nah, untuk dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan mencangkup 70.000 catatan pasien, menyajikan informasi mengenai apakah mereka telah menerima diagnosis penyakit kardiovaskular. Untuk eksperimennya, yaitu untuk melakukan pencarian untuk menentukan jumlah penderita penyakit kardiovaskular pada eh, kardiovaskular pada setiap kelompok usia yang terdapat dalam dataset. Berikut merupakan visualisasi dari kardiovaskular berdasarkan usia. Nah, eksperimen ini melakukan analisis korelasi antara variabel-variabel yang ada. Tampak bahwa terdapat dua variabel yang memiliki keterkaitan tertinggi, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Berikut merupakan visualisasi dari correlation matrix-nya. Untuk eksperimen ini melakukan analisis korelasi antara variabel-variabel yang ada. Tampak bahwa terdapat dua variabel yang memiliki keterkaitan tinggi, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Kemudian, dataset dibagi menjadi 80% dari data training dan 20% data testing. Kemudian, menghitung conversion matrix-nya. Pada conversion matrix yang terlihat pada gambar di samping, hasil akurasi dari data testing adalah 73%. Berikut adalah visualisasi untuk conversion matrix data testingnya. Oke, selanjutnya adalah hasil uji coba yang telah kami lakukan dari model dan dataset yang telah diberikan pada jurnal tersebut. Jadi di uji coba kali ini kami membagi ketiga skenario testing. Ya. Pertama ada rasio 85% data training, 75% data training, dan 60% data training. Berikut adalah eh, kode codingan untuk menampilkan hasil akurasi training dan testing dari model Random Forest dengan hasil sebagai berikut. Nah, kami melakukan uji coba selama sebanyak 5 kali untuk setiap skenario, dan untuk skenario pertama, untuk uji coba pertama itu uji coba skenario pertama dapat dilihat sesuai di tabel berikut, dan di samping adalah visualisasi conversion matrix dari skenario 1. Oke, selanjutnya kami juga melakukan hal yang sama pada skenario 2. Kami melakukan uji coba sebanyak 5 kali, dan di sini terdapat tabel dan
visualisasi confusion metric yang dapat dibaca. Terus kita juga melakukan yang sama pada skenario ketiga dengan rasio 60%. Selanjutnya dari perbandingan rata-rata percobaan ketiga percobaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Jadi dari 3 skenario yang telah dicoba, terdapat satu skenario yang memiliki hasil paling baik, yaitu skenario dengan data testing 20% dan data testing 75% dengan akurasi 0, rata-rata akurasi 0,13. Dan ini adalah visualisasi rata-rata perbandingan dari masing-masing uji coba dan dari precision, recall, advanced score, dan akurasi. Oke, sebelum itu saya ingin menunjukkan untuk codingan Python-nya. Ini untuk model random forest-nya dan juga untuk menampilkan precision, recall, dan advanced score dengan tadi data testing 15%. Jadi data-datanya 25%. Terus kemudian ada confusion matrix dari data training 80%. Dan selanjutnya ada solusi yang telah kami sebutkan di, di laporan, yaitu menggunakan dengan menggunakan mean dan standard deviation, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, kesimpulan dari yang telah kami paparkan adalah penelitian ini menggambarkan penerapan metode random forest dalam prediksi penyakit kardiovaskular. Meskipun hasil percobaan menunjukkan tingginya akurasi pada data training, potensi overfitting pada data testing perlu diperhatikan. Untuk mengatasi hal ini, dianjurkan untuk melakukan optimasi model dengan tuning hyperparameter. Penanganan overfitting melalui pruning atau penggunaan subset fitur yang lebih relevan, dan evaluasi konsistensi pembagian data antar skenario. Analisis lebih dalam terhadap confusion matrix, recall, dan advanced score juga diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik terhadap performa model secara menyeluruh. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.